dulu. Oke, suara saya kedengeran ya? Ya, kedengeran, Ya Pak, Pak. dengan Pak. Oke, kita mulai absensinya, presensinya. Nanti silakan yang saya panggil itu sampai nyalakan mic-nya, kemudian bilang hadir. Dimulai dari Ilham Aditya, ada? Ada Ilham Aditya, oke. Ahmad Iqbal Maulana, ada? Hadir Pak. Oke. Ainur Rohmah, ada? Hadir, Pak. Kemudian Almas Mafazi, ada? Ada Almas Mafazi, oke. Alvin Nuril Huda, ada? Hadir, Pak. Ada. Nggak kerungu suaranya zaman. Di mana Alvin Nuril Huda? Ada, Pak. Ada. Oke. Anang Dwi Saputra, ada? Anang Dwi Saputra, tidak ada. Bagus Hari Prasetya, Hadir Pak. oke. Diva Adriana, ada? Ada, Pak. Oke. Hari Fidriansyah, Hari Fidriansyah, Heru Setiawan, ada? Hadir, Pak. Oke. Hilda Nanda Koirunisa, Hadir, Pak. Irfan Ferdiansyah, Hadir, Pak. Hadir. oke. Krisna Bayu, Ya Pak. Muhammad Ronald Bintaro, Ronald ada? Tidak ada. Muhammad Dafa Hirullah, Hadir, Pak. oke. Nanda Cahya, Hadir, Pak. Febri Najwa, Hadir, Pak. eh, Dwiki, Dwiki Per, Endi Prasetyo, ada? Rian Hadir Andika, Pak. oh mana Endi? Hadir. Oh, oke. Rian Andika, Hadir Pak. Ricky Johan, Hadir, Pak. Rio Davin, mana Rio Davin? Tidak ada. Rizky Riwanto, tidak ada. Stefani Rahayu, Hadir, Pak. oke. Septino Eka, Hadir Pak. Supendi, tidak Hadir ada. Pak, Mana Supendi? hadir Pak, Oh ya. Ulfa Nadia, Hadir, Pak. di kameramu gak kok nyalakan nih. Nggak bisa, Pak. Ini di perjalanan soalnya. Ya wes. Zumi waya jone perjalanan. Iya, Pak. Maaf. Vian Kadina, Hadir, Pak. Wisnu Purmasega, Hadir Pak. Yuda Bintang, Hadir, Pak. oke. Terakhir Zulfahmi Akmal. Hadir, Pak. Ada yang belum saya panggil? Oke ya, tidak ada. Oke,
Hari ini di tanggal 27 September kita melaksanakan perkuliahan mekanika tanah pertemuan kedua. Jadi sebelumnya di pertemuan pertama kita telah mempelajari terkait teknis perkuliahannya harus bagaimana, kemudian outline perkuliahannya, kemudian eh, gambaran terkait tanah. Jadi hari ini adalah lanjutannya. Oke, saya share terlebih dahulu. Ini suara saya jelas ya? Nggak macet-macet kan? Jelas, Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas asal-usul tanah, ukuran, dan pengantar diagram tiga fase atau komposisi tanah. Dia. Eh, untuk outline perkuliahan hari ini yaitu terkait asal-usul tanah, kemudian mineral tanah, kemudian distribusi ukuran partikel tanah, bentuk partikel, dan juga pengantar diagram tiga fase. Sebentar, saya share-nya salah. Oke, terlihat ya share screen saya. Jadi langsung saja kita di awal ini membahas terkait asal-usul tanah. Jadi di mana tanah itu terbentuk dari pelapukan batuan, ya. Tanah itu terbentuk dari pelapukan batuan, bisa dilihat di dalam screen layar ini, di mana di sini adalah rock cycle atau siklus dari batuan itu sendiri. Karena tanah itu berasal dari pelapukan batuan, pelapukan sendiri adalah proses penghancuran batuan oleh proses mekanis dan kimia. Jadi ada dua, yaitu terkait proses mekanis dan juga ada proses kimia. Nah, proses pelapukan ini menghasilkan menjadi bagian yang lebih kecil-kecil lagi sehingga bisa dilihat di dalam gambar ini. Jadi kalau sama lihat di gambar ini kan nggak mungkin batuan itu awalnya langsung berbentuk seperti ini. Nah, ini kan ada pengikisan atau pelapukan sehingga dia menjadi batuannya berbentuk seperti ini. Nah, hasil dari pelapukan ini yang berlangsung berjuta-juta tahun itu akan menghasilkan suatu tanah. Nah, di mana pelapukan itu kan ada dua tadi, yaitu proses mekanis dan juga proses kimia. Nah, di pelapukan mekanis itu disebabkan oleh pemuaian dan penyusutan batuan akibat pertambahan dan kehilangan panas yang terus-menerus, yang akhirnya menghasilkan kehancuran total. Seperti itu. Jadi bisa dilihat di bagian di gambar-gambar ini bahwa tanah itu terbentuk dari pelapukan batuan, di mana kalau sama lihat di gambar-gambar ini kan nggak mungkin awal batuan itu terbentuknya menjadi bentuk seperti ini atau bentuk yang lainnya. Jadi karena batuan ini terkikis atau mengalami pelapukan, nah hasil dari pelapukannya itu tadi yang akan menjadi tanah yang kita kenal selama ini. Prosesnya seperti itu. Nah, eh, sekarang saya kenalkan dengan transportasi hasil pelapukan. Jadi hasil dari pelapukan tadi itu kan bertransportasi atau transportasi itu kan berpindah, suatu perpindahan suatu sesuatu kan. Nah, hasil pelapukan tadi ketika bertransportasi atau berpindah itu cara perpindahannya dan pengendapannya itu akan mempengaruhi karakteristik tanahnya itu sendiri. Sekaligus kembali lagi saya jelaskan bahwa ada pelapukan mekanis dan kimia ini juga akan mempengaruhi si karakteristik tanah itu sendiri. Jadi seperti itu. Bisa dilihat di dalam PPT-nya ini bahwa transportasi hasil pelapukan itu dibedakan ada glacial soil, ini transportasi dari glasier, alluvial soil ini bisa dibaca sendiri ya nanti. Ada glacial, alluvial dan lain sebagainya. Ini adalah hasil dari perbedaan transportasinya, perbedaan cara transportasi dari hasil pelapukannya itu akan menjadikan tanah yang berbeda. Nah,
Ketika tanahnya ini berbeda, maka otomatis dia akan mempengaruhi karakteristiknya yang berbeda. Seperti itu. Ini untuk dasarnya mulai dari asal-usul tanah dari pelapukan batuan, kemudian pelapukan itu seperti apa, serta transportasi hasil pelapukan itu akan menghasilkan tanah yang berbeda-beda. Nah, mungkin sampai sini terlebih dahulu. Apakah teman-teman ada yang kita perlu diskusikan? Mungkin ada tanggapan atau seperti apa? Silakan. Ada apa tidak? Oke ya, tidak ada. Oke, sekarang saya lanjutkan ke mineral tanah. Nah, kalau kita melihat di bukunya POG ini, kemarin di pertemuan pertama sudah saya kasih tahu ya bahwa kita menggunakan buku ini. Nah, di bagian 2.5 ini bilangnya adalah clay mineral. Nah, dari judulnya saja kita sudah bisa mengetahui bahwa mineral itu hanya ada di clay. Mungkin ada yang tahu clay itu apa? Clay itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Mungkin ada yang tahu? Tanah liat, Pak. Tanah apa? Tanah liat. Lebih spesifiknya adalah clay itu adalah tanah lempung ya. Jadi eh, di pembahasan 2.5 ini terkait clay mineral, itu mineral itu adanya di tanah lempung. Seperti itu. Nah, kalau saya menjelaskan ini secara detail, ini sudah masuk ke segi apa mikro sekali, yaitu terkait atom. Tapi yang perlu sampean ketahui cukup bahwa eh, mineral itu ada di tanah lempung, itu aja, ya. Nah, di mana clay mineral di sini itu terdiri dari dua, yaitu silika tetrahedron dan juga alumina oktahedron, seperti itu. Nah, kalau dijelaskan lebih detailnya itu seperti ini gambar-gambarnya. Mulai dari ada oksigen, hidroksil, aluminium, silikon, dan lain sebagainya. Nah, formasi dari ini itu akan membentuk mineral yang berbeda-beda. Nah, tentunya kenapa kok kita mempelajari mineral ini? Karena mineral ini akan mempengaruhi karakteristik dari tanah lempung itu sendiri. Contoh misal, di mineral itu kita contohnya seperti ini. Mineral itu cukup banyak. Misal contoh di sini ada kaulinit, ada illit, ada montmoril. Nah, montmoril tanah lempung yang mempunyai kandungan mineral montmoril ya, tanah lempung yang mempunyai kandungan mineral montmoril itu dia lebih banyak mendominasi, itu cenderung tanah lempungnya akan plastis. Contohnya seperti itu. Jadi mineral tanah lempung itu sendiri itu akan mempengaruhi karakteristik dari si tanah lempung itu sendiri. Yang nanti akan linear di bagian chapter 4 yang kita waktu membahas plastisitas. Jadi cirinya nanti kalau misal montmoril nih, itu pasti liquid limitnya cukup besar sekali. Contoh seperti itu. Jadi yang perlu saya pahami bahwa mineral di dalam tanah lempung itu akan mempengaruhi karakteristiknya secara keseluruhan. Oleh karena itu di awal ini saya memaparkan terkait mineral ini supaya sampean tahu bahwa oh kenapa kok ada tanah lempung yang misal liquid limitnya besar, ada liquid limitnya kecil, ada liquid limitnya sedang. Itu karena apa sih? Kan sama-sama tanah lempung, contohnya seperti itu. Nah, ternyata mineral itu juga salah satu yang menjadi faktor yang mempengaruhi perbedaan karakteristik itu tadi. Seperti itu ya. Nah, contoh lagi kalau sama lihat di tabel ini bahwa mineral yang berbeda itu akan menghasilkan spesifik gravity yang berbeda juga. Contoh misal montmoril itu rentangnya 2,65 sampai dengan 2,8. Ilit itu 2,8, kaulinit itu 2,6. Contohnya seperti itu. Jadi mineral itu mineral yang ada di dalam tanah lempung itu sangat mempengaruhi karakteristik yang ada di tanah lempung. Ketika kita membicarakan mineral, itu cenderung tanah yang tanah yang kita amati itu adalah tanah lempung seperti itu. Jadi kita di sini tidak membahas tanah pasir pada bagian 2.5 ini.
Nah, nanti akan ada pembahasan di bagian mana kita membahas hanya tanah pasir saja. Seperti itu. Itu terkait mineral. Sama nggak perlu saya jelaskan detail terkait atom-atomnya ini karena nanti pasti akan kebingungan. Jadi saya skip saja untuk terkait penjelasan atom-atomnya ini. Nah, kita masuk di materi selanjutnya terkait specific gravity. Nah, specific gravity ini didefinisikan kalau sama membaca di sini ya, yang saya kuning ini. Specific gravity is defined as the ratio of the unit weight of the given material to the unit weight of water. Artinya apa? Bahwa specific gravity ini bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia sudah berat jenis seperti itu. Jadi rasio dari berat suatu material dibandingkan berat air, unit weight atau berat volume air seperti itu. Jadi simpelnya kalau teman-teman saya yakin karena di semester-semester sebelumnya kan sudah eh, apa lulus teknik bahan konstruksi ya. Jadi pasti sudah mengetahui terkait berat jenis itu konsepnya seperti apa. Tapi yang saya tekankan di sini bahwa berat jenis itu juga ada di dalam tanah. Nah, seperti yang saya tunjukkan di tabel tadi, bahwa mineral berbeda itu juga akan mempengaruhi si berat jenisnya yang berbeda-beda. Nah, nanti di eh, di minggu depan, teman-teman kan juga akan melakukan praktikum. Nah, nanti salah satunya juga akan menguji terkait berat jenis ini. Seperti itu. Ya. Untuk berat jenis seperti itu, sekarang kita masuk ke shift analyze. Shift analyze ini juga nanti akan menjadi praktikum. Jadi saya minta teman-teman untuk bisa memahami dengan detail karena nanti pada saat praktikum ya ini yang akan sampean buktikan atau sampean lakukan seperti itu. Nah, di shift analyze kita akan mengenal terkait ukuran butiran tanah. Jadi di dalam ukuran butiran tanah ini nanti Saman akan dikenalkan dengan grafiknya akan seperti ini. Jadi ada percent of finer, ada particle size. Nah, jadi di sini kita sudah membahas terkait ukuran tanah. Nah, yang perlu Saman pahami adalah kenapa sih kira-kira kita harus mengetahui terkait ukuran dari partikel tanah itu sendiri? Mungkin ada yang bisa menanggapi. Kenapa kok kita harus mengetahui atau eh, mendefinisikan suatu tanah itu ukuran partikelnya itu berapa-berapa saja. Distribusinya bagaimana? Mungkin ada yang bisa menanggapi? Ada? Silakan, saya tunjuk ya. Yuda Bintang, Yuda Bintang, mana ini? Kok kameranya dimatikan ini? Iya, Pak. Kenapa? Kira-kira dari pertanyaan saya tadi. Gimana? Mana tadi? Yuda Bintang. Untuk perhitungan kekuatan tanah, mari. Untuk apa? Perhitungan kekuatan tanah. Untuk perhitungan apa? Kekuatan daya dukung dan tanah, Pak. Kejauhan. Kalau sama bilangnya dari dukung itu kejauhan. Itu nanti di rekayasa pondasi ini masih mekanika tanah. Tapi kenapa? Kira-kira kita kok harus mengetahui terkait ukuran dari partikel tanah? Mungkin selain Mas Yuda, eh, Heru Setiawan,
Silakan Heru Setiawan. Gak respon ini Heru Setiawan atau nggak ngikuti Zoom? Oke, bagi teman-teman yang join Zoom ini ya, saya harap teman-teman memang ingin ikut kuliah ya. Jangan hanya menggugurkan kewajiban sama join Zoom sama geledak nih. Nah, contoh ini Mas Heru Setiawan. Ini tak panggil dari tadi nggak ada respon. Nah, jadi terpaksa harus saya remove dari Zoom ini. Oke, sudah saya keluarkan Mas Heru Setiawan. Mungkin yang lainnya, eh Supendi, Nggih, Pak. kira-kira mungkin menurut Samen kenapa? Kalau kita harus mengetahui ukuran partikel tanah. Karena adanya gaya tarik antar butir, Pak. Kohesi. Gaya tarik antar butir. Permeabilitas rendah. Oke, salah satunya nanti nabraknya juga akan ke situ. Tapi yang di fokusnya di sini itu kalau sampean nanti di kohesi itu masih di chapter 12 itu cukup panjang ya. Masih di chapter 12 masih di chapter akhir. Tapi yang perlu sampean pahami bahwa ukuran partikel ini juga akan menentukan jenis tanahnya dan juga karakteristik salah satu karakteristik dari tanah itu sendiri. Seperti itu. Jadi contohnya misal gini. Kemarin kan di pertemuan satu yang di akhir kan saya berikan eh, gambaran untuk bagaimana tanah lempung dan juga tanah pasir ya. Kira-kira menurut sampean dari yang sampean ketahui itu tanah lempung dan tanah pasir itu partikelnya besaran yang mana? Besaran tanah pasir, Pak. Besaran tanah pasir. Benar. Nggih. Nah, berarti tanah lempung dia lebih kecil ya. Nggih. Oke. Kalau menurut Mas Rian Andika gimana? Besaran tanah lempung atau tanah pasir? Tanah pasir, Pak. Oke, besaran tanah pasir. Berarti kita sepakat ya bahwa tanah pasir itu partikelnya dia lebih besar. Jadi nggak perlu dibuktikan ya. Nah, tanggapan dari teman-teman itu benar bahwa tanah pasir itu partikelnya lebih besar. Nah, tapi pertanyaannya, tahu nggak sampean kira-kira tanah itu ukuran partikelnya digolongkan tanah pasir, tanah lempung itu batasannya berapa? Untuk lempung kurang dari 0,002 Pak, milimeter. Oke, lempung itu 0,0025 milimeter. Itu benar. Nah, itu sebenarnya pembahasannya nanti ada di chapter 5 terkait klasifikasi tanah. Nah, tapi klasifikasi tanah di sini nanti di chapter 5 itu akan menyinggung dari hasil dari distribusi ukuran partikelnya yang ada di 2.7 ini. Jadi, nanti di 2.7 ini itu teman-teman akan mempelajari terkait gradasi ayakan. Nah, di mana gradasi ayakan di sini bisa sama lihat di share screen saya akan ada beberapa nomor ayakan mulai dari 4 sampai dengan 400 dengan masing-masing ayakan. Semakin besar nomor ayakan, maka kotak-kotak aneh di dalam ayakan itu akan semakin kecil. Opening di sini maksudnya adalah kotak-kotak aneh ayakan itu. Jadi 4 itu kotak-kotakannya diameternya adalah 4,75. Kalau 400 itu 0,038 milimeter. Jadi semakin kecil. Seperti itu. Nah, batasan antara tanah pasir itu adalah di 200 ini. Di 200 ini. Ini adalah batasan di tanah pasir. Jadi tanah pasir itu ukuran partikelnya itu pasti lebih dari 0,075 milimeter. Seperti itu.
ya. Nah, nanti teman-teman ketika melakukan praktikum, sebenarnya untuk shift analyze atau mekanik untuk apa mengetahui distribusi ukuran partikelnya itu akan ada dua, yaitu ini, shift analyze dan juga hydrometer analyze. Nah, gambarnya seperti ini. Ini untuk yang shift analyze, yang kanan ini adalah untuk yang hydrometer. Tapi dalam praktikumnya nanti, itu teman-teman hanya menguji yang shift analyze saja. Kalau yang hidrometer ini tidak dilakukan. Kenapa kok tidak dilakukan? Salah satunya adalah karena pengamatannya cukup lama. Kemarin saya waktu penelitian melakukan pengamatan di hidrometer itu sampai 4 hari. Nah, sama nggak mau kan masuk praktikum 4 hari. 4 hari berturut-turut sama di lab. Nah, karena itu memberatkan mahasiswa, jadi Saman hanya tahu saja terkait hidrometer itu seperti ini. Kalau shift analyze itu seperti ini. Yang Saman lakukan ketika minggu depan itu adalah shift analyze ini. Seperti itu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya terletak di sini. Kalau shift analyze itu untuk partikel yang lebih besar dari 0,075 mm atau ayakan 200. Sedangkan kalau hidrometer itu ukuran partikelnya lebih kecil dari 0,075 mm. Perbedaannya berada di situ. Simpelnya apa? Kalau shift analyze itu digunakan untuk tanah yang cenderung pasir. Kalau hidrometer itu tanah yang cenderung lempung. Seperti itu. Tapi nanti dalam praktikumnya sampean tidak akan menggunakan tanah pasir saja atau tanah lempung saja, tapi tanah campuran. Seperti itu. Ya. Jadi perbedaannya letaknya di sini antara shift analyze dan juga hydrometer. Nah, prinsip dari alatnya ini sebenarnya cukup simpel. Jadi nanti tanah tinggal dimasukkan di sini saja, kemudian mesinnya ini akan seperti mengayak. Jadi otomatis tanah yang dimasukkan di sini itu akan turun ke bawah. Nanti di bagian bawah yang lolos 200 itu akan diberikan wadah seperti itu. Nah, nanti Saman menghitung apa? Persentase yang tertahan dari masing-masing ayakan ini. Seperti itu. Itu untuk shift analyze. Jadi nanti apakah semua nomor ayakan yang ada di sini nanti digunakan? Tentu tidak. Nanti sampean tanyakan ke aslabnya eh, berapa nomor ayakan yang digunakan untuk pengujian shift analyze seperti itu. Ini enggak semuanya digunakan. Nanti sampean tanyakan ketika waktu praktikum seperti itu. Nah, intinya karena ayakannya ini nanti kan disusun dari bukaan yang paling besar sampai dengan bukaan yang paling kecil. Nah, tanah yang ada di sini lolos ayakan pertama, lolos ayakan kedua, lolos ayakan tiga mungkin tertahan di sini. Ada yang masih lolos, ada yang tertahan di sini. Otomatis kan Saman akan mendapatkan persentase dari masing-masing yang tertahan itu tadi. Nah, setelah Saman mendapatkan persentase tertahan, sampean bisa membuat yang namanya grafik ini. Kalau sampean sudah menghitung yang tertahan, berarti kan pasti bisa menghitung yang lolos. Seperti itu kan? Contoh misal, sampean punya 1 kilo tanah, ya. Sampean punya 1 kilo tanah. Nah, yang tertahan di ayakan nomor 4 itu 100 gram atau 10%. Berarti yang lolos ayakan nomor 4 berapa persen? Berapa persen, Mas Akmal? Bentar, Pak. Tadi berapa, Pak? Saya kan punya tanah 1 kilo, ya kan? Ya, Nah, ayakan ini saya susun dari 4, 10, 20, dan lain sebagainya sampai dengan ya, 200. ya, Nah, yang sampai catat ketika praktikum kan nanti kan tanah yang tertahan, ya kan? ya, Tapi di grafiknya ini adalah persentase yang lolos. Nah, cara ya, ngitungnya simpelnya bagaimana? Kalau saya punya tanah 1 kilo, kemudian saya masukkan ke gradasi seperti ini, ya. ya. Yang tertahan itu 100 gram atau 10% dari 1 kilo. Berarti yang lolos berapa? Tapi yang lolos 90%, Pak. Nah, ya cuman seperti itu. Yang Oke. lolos 90%.
Berarti nanti yang dimasukkan di dalam grafik yang 90%. Bukan Oh gitu. nilai dari yang tertahan, tapi yang lolos. Gitu ya. Nanti dihitung. Misal nih, contoh tak lanjutkan lagi ya Mas Akmal. Eh, kan tadi yang tertahan di ayakan nomor 4 di sini di paling atas sendiri nomor 4 ya, itu katakanlah 100 gram. Nah, kemudian yang lolos di misal ayakan bawahnya ini ayakan 10 ya. Jadi cuma 4 sama 10. Nih. Nah, di ayakan nomor 10 ini yang tertahan adalah 10%. Berarti yang lolos berapa? Yang lolos 90%. Nah, ini bingungnya sama di sini. Kenapa? Kan ayakan nomor 4 kan ayakan pertama kan nomor 4. Yang ayakan nomor kedua Eh, kan nomor 10. Nah, ya. dari tanah 1 kilo atau 100%, kan 10%-nya udah tertahan di nomor 4. 10% lagi tertahan di nomor 10. Oh, Berarti yang lolos berapa? yang lolos berarti 80-an, Pak. Nah, Eh, ya benar. Yang benar ya? lolos berarti 80%. Seperti Oh, itu. ya, 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 ya. Nah, itu hanya nanti diulang di setiap ayakan-ayakannya. Sehingga sampai kan sudah dapat nih persentase lolos di masing-masingnya. Bukan persentase tertahan ya. Yang sampai catat adalah berat berat tertahan, tapi yang dimasukkan di grafik nanti adalah persentase yang lolos. Cara ngitungnya kayak tadi. Cuman seperti itu. Nah, di sini partikel size-nya. Partikel size-nya diambil dari mana? Misal tadi di sini nomor 4 dan nomor 10, tinggal sampean ambil dari sini. Pakai yang ini ya, yang US shift ini. Nah, nomor 4 itu berapa? 4,75. Ini partikel size-nya. Nomor 10 berapa? 2 milimeter partikel size-nya. Itu tinggal diplot di bagian sini. Nanti terbentuklah grafik seperti ini. Nah, grafik ini ada artinya seperti itu. Oke, sampai sini terlebih dahulu. Apakah teman-teman bingung? Udah paham ya? Oke, sekarang setelah teman-teman mendapatkan eh, grafik seperti ini, kita bisa menjustifikasi. Apa yang pertama dijustifikasi? Ini, well graded atau poorly graded. Nah, well graded itu artinya gradasi baik. Well itu kan artinya baik. Kalau poorly itu artinya jelek. Ini. Well graded itu artinya baik. Kalau poorly graded itu artinya jelek. Nah, sekarang pertanyaannya. Kira-kira menurut sampean, tanah yang bagus itu gradasinya, ukuran partikelnya itu seragam atau berbeda-beda? Silakan Mas saya bentar, saya bagi sing gak on kamera ini. Ki, Almas Mafazi. Almas Mafazi. Halo, Almas Mafazi. Halo Pak, halo Pak. Dijawab pertanyaan saya tadi. Dinyalakan tuh kameranya. Nanti Ki kok ngilangin Mas Almas Mafazi. Halo? Halo, Mas Almas Mafazi. Halo, Almas Mafazi. Nggak ada respon. Oke, saya keluarkan ya, Mas Almas Mafazi. Oke, sekarang coba Mas, saya cewek coba cewek. Diva, Diva.
Diva? Iya, Pak. Tadi sama jawab pertanyaan saya. Terdiri dari butiran butiran besar, sedang, dan kecil. Enggak. Pertanyaanku tadi apa? Kita gak ngerungok nih. Pertanyaannya, tanah yang bagus itu yang ukuran partikelnya seragam atau yang berbeda-beda? Rono ukurannya. Sing seragam atau sing reno-reno? Wis Yang ngono. berbeda-beda, Pak. Kenapa kok yang berbeda-beda? Karena hasilnya lebih padat, pori-pori sedikit, kekuatan geser tinggi. Oke, hasilnya lebih padat dan juga pori-porinya lebih terisi. Oke, jawabannya Mbak Diva benar. Jadi kalau saya gambarkan itu kurang lebih seperti ini. Misal saya punya satu kesatuan tanah seperti ini. Nah, kalau yang seragam, kalau yang seragam itu kan seperti ini. Katakanlah ini bundarannya seragam ya, Rek. Ini keterbatasan menggambar. Nah, kalau bundarannya seragam seperti ini, maka akan memunculkan banyak pori-pori, itu pasti. Nah, ini bagian-bagian ini, bagian ini kan muncul banyak pori-pori. Tapi kalau ukuran partikelnya itu tidak seragam, artinya berbeda-beda, kan ada partikel yang besar, ada partikel yang kecil. Jadi kemungkinan rongga-rongga yang kecil ini dia akan terisi oleh partikel yang lebih-lebih kecil. Contohnya seperti ini. Saya tak warnai ganti ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini sing hijau-hijau ini contoh partikel yang kecil. Nah, karena partikel-partikelnya yang lebih kecil itu mampu mengisi rongga, maka ketika dia terkena beban, tanah terkena beban seperti ini, pasti bagus yang tanahnya lebih padat atau yang dia rongganya lebih sedikit. Itu pasti. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan dari sini bahwa yang bagus itu adalah yang well graded, di mana kalau sampai lihat di grafiknya ini, ya kan, partikel diameternya dia tersebar secara merata, ya kan. Ini lebih panjang. Dia dari sini sampai dengan sini. Ini loh, grafik yang ini. Nah, sedangkan yang poorly graded itu tersebarnya cuma sampai sini, dari sini sampai sini saja. Artinya apa? Dia partikelnya itu didominasi oleh partikel yang ukurannya seragam. Nah, semakin besar rentangnya ini, itu semakin bagus atau dia tergolong sebagai well graded. Seperti itu. Nah, kalau sampean saya kasih untuk menjustifikasinya well graded sama poorly graded hanya berdasarkan tak grafik seperti ini kan sangat susah. Nah, oleh karena itu kita perkenalkan ada parameter untuk menjustifikasi well graded dan poorly graded, yaitu yang dinamakan CU dan juga CC. Nah, ini CU atau Uniformity Coefficient dan juga ada yang namanya CC. Nah, cara mendapatkannya ini bagaimana? Cara mendapatkannya adalah dari grafik yang sudah sampean dapatkan seperti ini, ya. Nanti ketika sampean praktikum, sampean disuruh untuk mencari 4, yaitu ada D60, D30, D10 sama D50. Ya, di sini D50-nya belum ada. Nah, cara mencarinya gimana? Simpel saja, karena di bagian sumbu Y di sini ya, di bagian sumbu Y di sini, di bagian sumbu Y di sini, itu kan satuannya kan persen, ini persen. Nah, sampean tarik aja. Ketika D60 berarti itu adalah diameter pada 60%. Nih, 60% sampai tarik ke sini sampai menyentuh grafiknya, sampai kemudian sampai tarik ke bawah. Nah, di sini akan muncul nilainya berapa. Nah, nilai yang ada di sini itu disebut sebagai D60. Begitu juga untuk yang 30 itu D30
Berarti 30% sampean tarik ke lurus ke sini, kemudian didapatkan grafiknya di sini, kemudian sampean tarik lurus ke bawah. Nah, nilainya yang ada di sini, nilai garis di sini, itu itu disebut sebagai D30. Begitu juga untuk yang lainnya. Untuk yang D10 sama D30 seperti itu. Nah, eh, hasil dari D60, D30 sama D10 itu tinggal sampean masukkan rumus di sini. CU itu sama dengan D60 bagi D10, CC itu seperti ini rumusnya, maka sampean bisa mendapatkan nilai CU dan juga CC-nya. Nah, setelah sampean mendapatkan nilai CU dan CC, nah sampean eh, eh, justifikasi menggunakan ini. Well graded itu ketika dia uniformity koefisiennya itu lebih besar dari 4 untuk tanah untuk gravel. Nah, sedangkan 6 untuk tanah pasir. Sedangkan coefficient gradation itu apa? Nih, CC, coefficient of gradation. CC-nya itu nilainya di antara 1 dan 3 untuk gravel dan juga sand. Gravel dan juga sand. Sand itu tanah pasir. Nah, itu. Kalau sama sudah dapat itu, sama bisa mengkategorikan apakah ini well graded atau tanah yang sama dapatkan itu poorly graded. Nah, tentunya kan kalau sama misal dapat, oh ternyata poorly graded. Nah, ini kita harus bagaimana? Nah, itu nanti se- eh, dalam bisa membantu menjustifikasi kita apakah tanah itu baik atau buruk. Lek buruk ya harus diperbaiki. Contohnya seperti itu. Itu ya. Untuk gradasi ayakan seperti itu, apakah ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi terkait particle shape? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, sekarang kita lanjut di particle shape. Nah, di particle shape ini adalah bentuk dari partikelnya. Nah, contohnya seperti ini. Ternyata partikel tanah itu dia juga mempunyai bentuk. Ada digolongkan sebagai angular, subangular, subrounded, dan juga rounded. Simpelnya kalau angular itu dia kasar atau lincip-lincip seperti ini. Nah, semakin ke kanan ke bawah di sini rounded itu yang bulat. Nah, pertanyaannya, eh, tanah yang bagus itu yang angular atau rounded? Ada yang bisa menjawab? Angular, Pak. Gimana Mas Endi? Endi tadi. Angular. Iki sapa sih sing ngomong iki? Oh, Endi Prasetyo. Angular. Kenapa kok angular? Menurut saya karena bentuk dari angular itu sama rounded itu lebih eh, ketika tanah itu Cek, mohon, dipadatkan. saya bentar-bentar. Suaranya sampean kok rada nggak jelas ya? Halo, halo, halo. Nah, oke, jelas lah ini loh. Menurut saya ini Pak, angular karena ketika partikel itu dipadatkan lebih mengikat dengan shape angular daripada rounded lah. Karena rounded kan dia tidak ada shape yang apa ya, dia polos gitu loh Pak. Oke, Cuma oke, kan oke. kalau angularnya dia beda-beda aja. Nah, menurut saya itu Pak. Oke, ini argumennya Mas Andi ini cukup masuk akal dan juga cukup sangat bagus. Jadi yang disampaikan Mas Andi tadi benar. Simpelnya seperti ini aja. Kalau rounded, ini kan bentuknya kan seperti bola, bener nggak? Nah, ketika sampean taruh bola di dalam satu box, misal seperti itu. Ketika sampean berikan beban, itu kan pasti geser-geser kan? Atau dia kan nggak kuat. Nah, beda lagi kalau dengan yang angular, sing bentuknya berigi-berigi seperti ini. Nah, eh, di dalam shape angular ini, dia akan memunculkan yang namanya interlocking particle atau efek dari kuncian. Interlocking kan lock kan kunci. Jadi kuncian antar partikelnya. Jadi kalau
partikel-partikelnya seperti ini, semuanya seperti ini, ketika dia terkena beban, dia kan ada efek kunciannya. Beda dengan rounded ini, yang katanya Mas Endi tadi cenderung licin ya, bener ya? Maksudnya sama seperti itu kan? Nah, Iya, Pak. Iya, Pak. nah ini benar. Nah, dan di particle shape ini ya, sampean baca yang bagian kuning ini, the shape of granular particle itu partikel granular atau mungkin bisa kita sebut tanah pasir gitu aja ya. Eh, Bentuk partikel dari pasir pada suatu massa tanah itu akan memberikan pengaruh yang cukup besar pada properties mekaniknya dari tanah itu sendiri. Nah, kalau di mineral tadi kita bicara terkait lempung, kalau di particle shape ini kita bicaranya terkait tanah pasir. Seperti itu. Jadi kalau di tanah pasir, itu kekuatan utamanya salah satunya adalah dari shape-nya juga. Karena apa? Shape-nya yang misal dia tergolong sebagai angular di sini, nah dia akan memberikan efek kunciannya yang nanti akan berpengaruh terhadap apa? Sifat mekaniknya. Misal nih, saya punya eh, tanah yang semuanya angular, sama satunya semuanya rounded. Ketika dilakukan pengujian, itu nilainya pasti akan lebih besar, kekuatannya pasti akan lebih besar yang angular, karena efek kuncian itu tadi. Seperti itu. Itu untuk yang particle shape. Jadi perlu dipahami di sini bahwa eh, particle shape ini sangat penting bagi tanah granular atau tanah pasir. Seperti itu. Dikembalikan lagi di ukuran partikelnya kalau karena ukuran partikel dari tanah pasir kan dia lebih besar daripada tanah lempung dan dia juga akan mengandalkan dari bentuknya ini tadi seperti itu eh, terkait di particle shape mungkin sampai sini sebelum saya lanjut gambarannya terkait chapter 3 itu apakah ada yang ditanyakan? Oke ya, tidak ada. Sekarang kita lanjut di chapter 3. Nah, di chapter 3, ini kita berbicara terkait eh, berat, volume, terkait hubungan antara berat dan juga volume dalam suatu massa tanah. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah saya kenalkan bahwa tanah itu terdiri dari tiga, yaitu udara, air, dan juga tanah itu sendiri. Ini meskipun di sini tulisannya air ya, tapi ini kan bahasa Inggris, jadi artinya adalah udara. Ya. Ini dikirim. Oh, ya. Kirim ya. Nah, jadi ada tiga komposisi tanah ya, ada udara, ada air, dan juga ada tanah. Nah, ini salah satu eh, chapter yang cukup penting. Sebenarnya di sini materinya cukup simpel, tapi kalau sampai di sini nggak paham, itu akan sulit untuk mempelajari di chapter-chapter selanjutnya. Jadi dimohon untuk penjelasan terkait chapter 3 ini mohon untuk diperhatikan dengan seksama. Sebenarnya simpel aja ini materinya. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa dalam satu kesatuan tanah yang ideal, itu ada udara, air, dan juga tanah itu sendiri. Yang pertama itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, artinya kan tanah dalam kondisi basah, ya, karena ada airnya. Nah, di dalam kondisi seperti ini, kita ada tiga volume, ya. Ada VS ini, atau volume of solid, itu adalah volume dari tanah itu sendiri. Dan juga ada volume VW atau volume air dan juga ada VA, volume udara. Oke, saya ulangi lagi bahwa ada tiga volume dalam kondisi seperti ini, yaitu ada VS, VW dan juga VA. VS itu adalah volume dari tanah itu sendiri, VW itu adalah volume air dan juga VA itu adalah volume udara. Jadi ada tiga volume. Nah, di dalam volume udara dan juga volume air, penjumlahan dari volume udara dan juga volume air itu dikenal sebagai volume rongga, ya. Saya ulangi lagi bahwa volume rongga itu adalah penjumlahan dari volume udara dan juga volume air, ya. Bisa sampai lihat di sini. Nah, ini.
Nih, ya. VS. Ini VS. Nah, kalau VV itu dari VW plus VA ini, ya. Kita bicara terkait volume ini dulu aja. Beratnya nanti, ya. Volume ini dulu. Nah, sekarang tak tanya terlebih dahulu dari penjelasan saya. Ricky Johan, Ya, Pak. Taman paham dari apa yang saya jelaskan? Tadi VS volume tanah, Ya. EW volume air, Ah, A volume udara. oke. Terus volume rongganya penjumlahan dari VA sama VW. Oke, seperti itu. Taman paham ya berarti? Paham? Oke. Sekarang tak tanya. Aku punya suatu tanah ya, tak ambil di lapangan langsung. Kondisinya seperti ini. Jadi tanah itu basah. Di dalam tanah basah tersebut itu ada volume apa saja? Di dalam tanah basah, Pak. Ya, aku ngambil tanah yang basah. Ano. Ya VW sama VS. VA ini ndak enak. V VA. Saya tak kasih tahu dulu ya. Kita nanti akan mengenal yang namanya kondisi basah dan kondisi jenuh ya. Kalau kondisi basah itu kondisinya seperti ini. Jadi ada volume, ada rongga, ada air dan juga ada tanah. Dalam kondisi jenuh itu seperti ini. Kondisi jenuh. Nah, ini kondisinya jenuh. Jadi yang ada cuman tanah dan juga air. Itu dalam kondisi jenuh ya. Di bukunya ini tulisannya adalah saturated soil. Itu artinya adalah tanah jenuh ya. Ada jenuh, ada basah, ada kering. Nah, pertanyaanku tadi ketika tanahku basah ya, ada volume apa saja? Oh, berarti yang udara juga masuk, Pak. Oke, berarti ada Yang volume apa VA-nya. saja? Sama sebutkan dari awal. Volume udara Langsung simbolnya aja. VA, VW kayak gitu. Ada volume apa saja? lagi jaringan aku. Kok mancut-mancut sampean? Ya wes tak ganti orang ya. Eh, siapa yang belum tadi? Saya. Wisnu Purmasega. Saman paham penjelasan saya tadi? Wisnu? Paham, Pak. Oke. Berarti tak jelaskan lagi. Saya mengambil tanah di lapangan, tanahnya basah. Ada volume apa saja? Ketiga, Pak. Apa? VB sama VS. Oke. Ada VA, VW sama VS. Oke, benar. Nah, volume rongganya atau VV berarti sama dengan gak konek iki wisan. Ayo, apa? Volume rongganya. VA, Pak. VA plus VB. Oke, volume rongganya berarti VA plus VW. Oke, benar seperti itu. Ya, kalau volume totalnya berarti ya secara keseluruhan. Nah, sekarang tanahnya tadi kan basah toh.
tak masukkan di dalam oven ya. Tak masukkan di dalam oven sampai dia kering, airnya hilang ya. Sampai kering, tak masukkan di dalam oven sampai kering, airnya hilang. Nah, terus tak ambil dari oven itu, terus tak identifikasi. Ada volume apa saja? VS sama VA, Pak. VS sama apa? VA. Oke, benar. VV VV-nya apa? VV sama dengan VS. kok VV sama dengan VS toh? VV-nya sama dengan apa? Wah, saya bingung iki, bingung iki. Saya tak golek mahasiswa lain. Ki, Diva Adriana, ini mata ini kamera wi. Yo, Diva Adriana, Diva Adriana, mana Diva Adriana? Halo, Diva Adriana? Nggak ada? Nggak ada Diva Adriana? Orangnya masih di kamar mandi, Pak. Oh, di kamar mandi, oke. Ah, ya wes, ke Hilda Nanda. Ya, Pak. Oke, Saman mengikuti perkuliahannya tadi. Mengikuti, Pak. Tapi Coba ini saya sambil mengerjakan kerjaan. sambil Soalnya apa? masih kerja ini, Pak, lembur. Oh, lemburan. Sambil kerja lembur. Tapi Saman memperhatikan nggak? Inggih. Ya wes, tak pindah ke lain Ngerti, atau Pak. Fianka, Fianka. Iya, Pak. Kalau Saman, menurut saya, ya gimana? yang masih tersisa itu VS sama VA. PS sama VA. Oke, bener. VV-nya sama dengan apa? V- Cik, macet-macet aku. Apa? VV-nya itu VA. VV-nya sama dengan VA. VA. Kenapa kok seperti itu? Karena dengan apa itu di oven, menurut ada rongga udara yang tetap tersisa. Oke, oke, bener. Nah, sekarang setelah tanah itu kering, ya kan? Tak kasih air lagi sampai dia kondisinya jenuh. Ya, seperti yang bilang tadi, jenuh itu seperti apa? Nah, ada volume apa saja? Pada saat tanah kondisi jenuh, itu ada volume VS sama VW. Volume voidnya sama dengan VV-nya. VV-nya adalah VW. Nah, segini loh. Kayak sing lanang-lanang iki gak rungokne iki paling-paling. Oke, jawabannya Mbak Fianka ini benar ya. Untuk volume seperti itu. Jadi ada tiga kondisi, ada kering, basah, dan juga jenuh. Nah, masing-masing itu dia mempunyai dalam mengidentifikasi sampai jangan sampai salah ya. Yang intinya adalah volume void di sini itu adalah VA plus VW. Jadi kalau kondisinya kering, yang awalnya VW itu akan menjadi VA. Iya kan? Karena air yang ada di dalam tanah itu juga diidentifikasi sebagai rongga. Nah, otomatis ketika sampean oven, banyunya kan hilang. Nah, lah hilang jadi apa? Ya jadi udara. Seperti itu. Nah, kalau sampean tambahkan sampai dengan jenuh, ya otomatis udaranya nggak ada. Semuanya terisi oleh air. Seperti itu. Ya. Jadi, tiga kondisi tersebut, itu tanahnya tidak akan berubah.
Tapi yang berubah adalah kondisinya di VA dan juga VW-nya. Gitu. Nah, selain itu, kita juga akan mengenalkan terkait WW dan juga WS. Nah, WW ini adalah berat dari air, WS ini adalah berat dari tanah itu sendiri. Nah, kenapa kok udara nggak ada beratnya? Ya, memang udara nggak ada beratnya. Sebenarnya ada, tapi sangat kecil sekali sehingga tidak terlalu berdampak, sehingga tidak diperhitungkan atau dihilangkan. Seperti itu, ya. Jadi ada WW, ada juga WS untuk beratnya ini. Nah, sedangkan kalau yang volume ada tiga itu tadi. Nah, pemahamannya ini sebenarnya simpel. Nah, eh, dari pemahaman ini tadi, itu akan memunculkan beberapa parameter-parameter yang cukup sangat banyak sekali. Saya bisa lihat di sini, ada E, ada N, ada S, ada W, ada gamma D, ada DR. Nah, itu adalah void ratio. Namanya void ratio itu adalah ya rasio dari porinya seperti itu. Dengan rumusnya seperti ini. Ada VV dibagi dengan VS dan lain sebagainya. Nah, nanti terkait masing-masing parameter ini itu bisa sampean pelajari sendiri. Yang intinya kesemuanya ini sebenarnya dasar teorinya adalah yang saya jelaskan tadi. Contoh misal seperti ini. Tadi kan saya contoh misal S ya. S itu adalah simbol dari derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan itu antara 0 sampai dengan 1 ya. Atau 0% sampai dengan 100%. Nah, simbolnya adalah VW dibagi dengan VV, ya kan? VW dibagi dengan VV, di mana volume air dibagi dengan volume pori. Nih, volume air dibagi dengan volume pori secara keseluruhan. Nah, dalam kondisi jenuh, itu S pasti sama dengan berapa kira-kira? Dalam kondisi jenuh, S sama dengan berapa? Mungkin Mbak Fianka lagi. Dalam kondisi jenuh, S sama dengan berapa? Em, Dalam kondisi jenuh, mungkin dibantu yang lainnya. berapa? Eh, Mas Akmal coba. Dalam kondisi jenuh, S sama dengan berapa? PW, Pak. Nilai bentuknya. S Oh, sama dengan nilai. VW dibagi dengan VV. Dalam kondisi jenuh, S sama dengan berapa? Kita kembali Dalam lagi ya, kondisi. Mas Akmal, di diagram tiga fase ini. Ya, gambar ini kondisinya kering, basah, atau jenuh. Jenuh, Pak. Kondisi ini loh. Kondisinya jenuh, Pak. Kenapa kok jenuh? Ada ada air dan udara di Nah, atas tanah. eh, cirinya jenuh itu ketika tidak ada udaranya, seperti ini. Oh, tidak ada. Kondisi jenuh itu seperti ini. Nah, ini kondisi jenuh. Yang ada cuman volume solid dan juga volume air. Ini kalau kondisinya jenuh. Saturated soil, ya. Ini kondisinya jenuh. Nah, berarti ini kondisinya apa? Oh, ini jenuh, Pak. Kalau jenuh itu kondisinya seperti ini loh. Nih, Oh, rongganya, kering udaranya tidak ada. Itu kalau kondisinya jenuh. Karena apa? Rongganya semua terisi oleh air. air. Itu kalau jenuh. Nah, kalau kondisinya seperti ini, berarti kondisinya apa? Oke, mungkin Natural. mahasiswa lain ya. Eh
Ainur, Ainur, Ainur. Iya, Pak. Kalau pendapat saya itu basah. Ini kondisinya basah. Nah, Iya, kalau eh, kondisinya jenuh, ya, kondisinya jenuh, berarti yang hilang apa? udah Apa nih udara, berarti atau volume? apa itu PA-nya? Oke, yang hilang berarti VA-nya. Oke ya. Sekarang kembali ke pertanyaan tadi. eh Kalau kondisinya jenuh, S itu sama dengan berapa? Gimana? Bingung? Oke. Empat. Saya tak kembalikan lagi ke coba Alvin Nuril Huda. Ya, Pak. eh Kondisi tanah seperti ini kering, basah atau jenuh? Basah, Pak. Kalau jenuh itu yang hilang apanya? VA-nya, volume udara. Volume udaranya berganti menjadi volume. Volume air. Oke, VW. berarti volumenya ini jadi terisi volume air kan? Ya. Ya, Nah, dalam kondisi jenuh, volume rongga sama dengan gimana? dalam kondisi jenuh, volume rongga atau VV sama dengan Dalam kondisi jenuh. VW, Pak. Volume air. Oke, benar. Dalam kondisi jenuh, volume rongga sama dengan VW. Nah, sekarang tak kembalikan ke sini, ke S ini. S itu derajat kejenuhan. Kalau dalam kondisi jenuh, berarti kan VV sama VW-nya sama ndak? Sama kayak, Pak. Ojo kayak tenanan iki. Sama. Sama kan? Berarti kalau sama, Ya. S sama dengan berapa? 1. Nah, bener. Siapa yang jawab, Mang? Siapa tadi? Siapa yang jawab, Mang? Mas Bianca, Febri. Pak. Siapa? Febri. Oh, Mas Febri nih. Oke. Berarti S sama dengan 1. Nah, mana Mas Febri? Bener Mas Febri yang menjawab tadi. Iya, Pak. Mohon Oke. maaf, ini lebih lag. Oke. eh Sing dinyala nih siapa nih? Oke. Berarti kan S sama dengan 1. Bener kan? Nah, sekarang kalau kondisinya kering, S sama dengan berapa? Halo Mas Febri, sama nih son jawab, mesti nih son jawab ini. Iya, Pak. Kalau jenuh, S kan sama dengan 1. Kalau kondisinya kering, berarti S sama dengan berapa? Nol koma lima, Pak. Berapa? 0,5. Kok 0,5 toh? Coba anu lagi. Coba Mbak Fianka tadi kok kayak angkat tangan. Bener toh? Kalau kondisi kering, S-nya adalah 1.
Aduh, makan wis dijawab Mas Febri. Kalau jenuh, S itu sama dengan satu. Jenuh S sama dengan satu. Kenapa kok satu? Karena VW-nya sama dengan VV. Ya, seperti itu. Bener enggak? VW sama dengan VV. Berarti kan nilainya sama, ya kan? Nilai yang sama ketika dibagi berarti sama dengan satu. Nah, sekarang pertanyaanku kalau kering, kondisinya kering, S sama dengan berapa? Nol. Sing yakin Nol. toh. Nol, Pak. Nah, S sama dengan nol kalau dia kondisinya kering. Ya kan berarti VW-nya kan nol. Nol dibagi VV. Misal VV-nya diasumsikan satu. Ya nol dibagi satu. Nol. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin pemahaman dasarnya tadi itu kan simple ya. Terkait VA, VW, VS, VV, volume total, WW, WS. Nah, tapi ketika sampean masuk di parameter ini, kan rada bingung sampean. Ya kan? Nah, konsepnya kesemuanya ini, konsepnya dari parameter-parameter ini lah, konsepnya kurang lebih sama kayak tadi, kayak yang S tadi. Jadi, misal contoh E itu VV dibagi dengan VS. Oh, gimana kalau kondisinya kering? Gimana kalau kondisinya basah? Gimana kalau kondisinya jenuh? Contoh seperti itu. Nah, coba ada yang bisa menjawab enggak? Ah, E dalam kondisi kering, dalam kondisi basah, dalam kondisi jenuh, E-nya berubah apa enggak? Kalau berubah, berubahnya seperti apa? Oke, yang berani menjawab coba Ryzen. Kalau nggak ada yang menjawab, tak tunjuk. Saya izin menjawab, Pak. Oke, gimana? Kalau dalam kondisi basah, kering, ataupun jenuh itu V. VF-nya kan tetap sama, Pak. Jadi E-nya itu tetap sama. Jawabannya adalah E-nya tetap. Sama. Nah, jawabannya benar. Seperti itu. E-nya akan tetap sama. Karena apa? VV-nya tidak berubah. Ya kan? Beda dengan kondisi yang S tadi. Kalau S ketika kering, VW-nya kan nol. Ya kan? Kalau dia kondisinya basah, VW bisa kita asumsikan satu. Contoh seperti itu. Nah, sedangkan yang VV-nya kondisi kering, basah, jenuh, dia akan tetap. VV-nya akan tetap. Jadi E-nya juga akan tetap. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti silakan dipelajari kesemuanya ini aja, ke semua parameter yang ada di chapter 3 ini. Nah, terus sampai kondisikan itu apa? Kondisikan untuk ada kondisi kering, jenuh dan lain sebagainya. Sebenarnya di eh, chapter 3 ini itu sudah ada semuanya. Nah, contohnya seperti seperti ini. Ini sudah ada korelasi-korelasinya. Nah, misal VS diasumsikan satu. Nah, jadi V-nya adalah satu plus E, contoh seperti itu. Nah, dengan VV-nya ini sama dengan E, contoh seperti itu. Nah, jadi di sini ada korelasi-korelasinya. Tapi yang terpenting adalah di sini sampean harus memahami yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, terus sampean korelasikan dengan beberapa parameter dengan konsep yang kurang lebih sama sesuai dengan rumus-rumusnya ini. Nah, sampai nanti baca ini itu pasti yang nanti akan lebih pahamnya bisa lebih detail. Tapi konsepnya kurang lebih sama, ya seperti itu. Nah, tapi nanti di sini akan ada tambahan terkait kayak GS nih berat jenis yang kita pelajari tadi di chapter 2.6. Oke, mungkin seperti itu untuk perkuliahan kita hari ini, pertemuan 2 hari ini. Jadi nanti eh, untuk persiapan praktikum di di minggu depan,
nanti akan saya informasikan lebih lanjut melalui grup. Kemungkinan hari ini, kalau enggak besok, itu akan saya informasikan. Nanti mohon untuk diperhatikan dan segera dilakukan. Tapi intinya, teman-teman sudah tahu jadwal praktikumnya? Halo, sudah tahu semuanya? Sudah di-share, Pak, tapi belum Bentar, Pak. paham Tanya. tentang Ya jadwal. sudah di-share tapi belum jelas, Pak. Kurang jelas Oke. untuk jadwalnya itu. Oh, berarti nanti kan ada setelah ini kan ada apa Zoom untuk praktikum ya, kayak dari. Iya, Iya, Pak. jam Ya. 7. Nah, nanti bisa ditanyakan secara keseluruhannya di situ. Tapi saya sebagai dosen pembimbingnya di sini nanti akan saya informasikan mungkin melalui grup WA yang sudah ada itu terkait bagaimana teknis pelaksanaannya dan nanti apa yang harus dikumpulkan dari dosen pembimbing ya, dari sudut pandang dosen pembimbing, bukan dari sudut pandang kepala lab. Nah, mungkin itu saja. Saya berharap teman-teman di sini untuk kegiatan praktikumnya jangan sampai ada yang dilewatkan, jangan sampai ada yang izin, diusahakan untuk datang. Bagi yang bekerja atau dan lain sebagainya, mohon untuk bisa izin terlebih dahulu, karena nanti ketika Saman nggak melaksanakan praktikum, Saman nggak ngerti apa yang saya jelaskan ini bukan hanya sekedar teori, tapi nanti bisa Saman buktikan secara nyata. Jadi nanti untuk minggu depan ada 3 pengujian selama 60 menit. Jadi tak harap teman-teman bisa efektif untuk melaksanakannya. Nah, caranya efektif bagaimana? Ya, sampean sebelumnya harus mempelajari terlebih dahulu, ya, supaya nanti efektif. Dan nanti ketika sampean eh, 60 menit itu nggak selesai, ya dampaknya sampean nggak bisa menyelesaikan keseluruhan praktikum dan akhirnya sampean nggak punya data dan lain sebagainya yang nanti akan membingungkan ketika pada saat proses perkuliahannya. Seperti itu. Jadi tak harap teman-teman nanti sebelum melaksanakan praktikum bisa mempelajari lebih detail lagi. Nanti instruksinya saya sampaikan melalui grup. Kemudian jangan sampai ada yang tidak datang, diusahakan bisa datang semuanya. Seperti itu. Mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, mungkin apakah ada yang perlu kita diskusikan atau mungkin teman-teman tanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Jika yang praktikum online gimana itu, Pak? Nah, nanti saya tanyakan jangan ke saya itu. Saya tanyakan nanti ke kepala lab pada saat sosialisasi. Karena yang berhak memutuskan nanti dari kepala labnya. Saya nanti hanya menerima mandat saja, seperti itu. Mungkin ada yang lainnya? Kalau yang praktikum online nanti perihal nilai gimana, Pak? Maksudnya? Apakah mungkin ada tambahan tugas atau gimana kalau yang tidak bisa berkenan hadir gitu, yang online gitu? eh Nanti penilaiannya akan sama, penilaiannya akan sama. Kan nanti setelah melakukan praktikum juga harus membuat laporannya. Nanti yang praktikum online juga harus membuat laporan sama seperti yang praktikum offline, tetap sama. Jadi nggak ada perbedaan. Cuman yang membedakan hanya di pelaksanaannya saja, seperti itu. Oke, ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Saya cukup menghargai bagi teman-teman yang hadir dalam perkuliahan hari ini. Mungkin nanti jika teman-teman ingin menyimak lagi materinya, nanti video rekaman ini akan saya share di Sepada. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.